Setiap sudut tempat ini menyimpan cerita tentang harapan. Di sini, di SMA Negeri 3 Babelan, pendidikan bukan sekedar rutinitas mentransfer ilmu. Lebih dari itu, ini adalah ruang di mana potensi dijemput, bakat diasah, dan masa depan dirancang dengan penuh ketulusan. Dari SMA Negeri 3 Babelan, kami membawa pulang pelajaran berharga, bahwa mengajar dengan hati harus dimulai dengan persiapan yang matang, demi mencerdaskan kehidupan bangsa, satu modul ajar untuk sejuta impian. Sebelumnya Pak, Bu, kami dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Pendidikan Akuntansi. Jadi hari ini kami memohon izin Pak, Bu, untuk mengobservasi sebuah modul ajar di SMA mata pelajaran ekonomi, Pak. Dan dengan modul yang kita temanya keseimbangan pasar. Jadi lebih ke pengen nanya-nanya aja sih Pak, Bu, gimana caranya untuk merancang sebuah modul gitu Pak. Mungkin dari pertama, kalau di sekolah ini pakainya kurikulum apa ya Pak? Ya, jawab ya. Untuk kurikulum di sini semua tingkat sudah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Nah, kalau di sekolah ini tuh gimana caranya untuk nyusun si CP dan TP pada mata pelajaran ekonomi? Itu kan ada surat ininya ya, surat keputusan, ada peraturannya, kita mengacu ke situ. Nah, jadi CP itu sudah ditentukan. Kita menggunakan fase apa Bu? Kelas 10E, Ya kelas 10E. yang F kelas 11 dan Jadi 12. kita tinggal ngadopsi dari situ aja. Berarti dari atas ya Pak? Iya, maksudnya? dari atas. Nah, kalau di sini tuh modul acara itu disusun per semester atau per bab? Per semester ya. Semester, per semester. Kalau materi ekonomi yang diajarin di semester ini tuh apa? Semester ini banyak Ibu ya? Itu bank, lembaga keuangan bank, bukan bank. Tergantung kelasnya. Kalau Iya, kelas tingkatannya apa? Nah, kelas 10 itu termasuk keseimbangan pasar kemarin udah semester 1 ya. Berarti itu di kelas 10. Kelas 10. Gimana sih caranya guru untuk nentuin tujuan pembelajaran? Ya, tujuan pembelajaran ya kita harus mengacu dari CP. Dari CP kan ada tingkatannya CP, ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Betul. Dari TP. Nggak apa-apa, nanti aja dulu. Oke, saya ngelanjutin lagi Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya itu tentang modul ajarnya. Apa aja sih Pak komponen yang wajib dalam modul ajar di SMA? Yang pertama tadi CP, capaian pembelajaran ya. Kemudian baru ditentukan alur tujuan pembelajaran. ATP itu per bagian ya. ATP itu per bagian. Per KD. Jadi biasanya satu bab itu bisa beberapa ATP. Jadi kita ada tadi fase ya kalau kelas 10 dari CP kita tentukan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, apakah sekolah ini tuh memiliki format khusus untuk modul ajarnya? Bu, Format format sih modul ajar ada sendiri. Ada sendiri. Berarti dari guru itu bikin format tersendirinya itu ada ya Pak? Kan kita kalau untuk bikin modul pembelajaran itu Modul memang ajar. ada formatnya, emang udah ada sendiri dari sekolah, dari kurikulum tuh udah ada. Jadi kita tinggal ngikutin aja ya. Dari model covernya, dari ada yang namanya buku 1, buku 2 ya kalau nggak salah ya. Betul. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 gitu. Kalau untuk buku 1 tuh kayak yang tadi ya, kayak ada RPP-nya segala macam, sampai buku 4 itu tuh kayak contoh-contoh soal terakhir gitu. Jadi komprehensif ya di sini. Iya. Terus di samping kurikulum merdeka juga kita ada pengembangan namanya deep learning ya. Iya. Jadi kita mengacu ke situ juga. Bagaimana sih Pak proses penyusunan modul ajar? Prosesnya Prosesnya. penyusunan modul ajar.
Ya kita ikutin CP CP, CP Analisis. ya, analisis TP. CP. Nyusun ATP baru modul ajarnya. Jadi ada sintak atau ada langkah-langkahnya. Ya. Selanjutnya itu apa sih Pak yang harus diperhatikan misalnya concernnya di saat menulis modul? Pada saat membuat Concernnya yang paling penting ya pertama kita harus sesuai dengan kurikulum. jadi harus tadi ya modul ajar lah yang paling ini paling ditentukan itu modul ajar. Modul ajar itu di situ sudah ada CP, sudah ada tujuannya, sudah ada pertemuannya, per jamnya, Kegiatannya apa aja? termasuk Karakteristiknya kayak gimana? lembar kerja peserta didik, tugas Asesmen, tugasnya, lembar asesmen, penilaian. Nah itu komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam membuat modul ajar. Selanjutnya itu bagaimana penyesuaian modul ajar itu dengan kemampuan siswa? Kita kan ada yang namanya Kecerdasan. Tingkat kesulitan. tingkat kecerdasan. Tingkat kesulitan anak biasanya kan beda-beda. Iya. Gitu. Diferensi juga ada, jadi kita berdiferensi ya. Artinya kita kan bikin kelompok, terus ada anak yang kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, kemampuannya mungkin di bawah standar. Nah kita itu sesuaikan dengan itu. Jadi nggak bisa disamaratakan ya, disamaratakan nanti beda ya. Jadi kita harus memilah-milah mana yang kita kelompokkan. Bapak saya lanjut ya. Iya. Nah di sekolah ini tuh butuh berapa JP pada dalam 1 minggu? 1 minggu kelas 10 ya. 5. Kalau Tiga ya? kelas Oh iya, 10 tiga. 3. Yang kelas 12 5. Dan gimana cara nentuin minggu efektifnya Pak? Gimana cara menentuin Cara nentuin minggu efektif. minggu efektif? Ada kan? Ada ininya ya Bu ya. Kalender pendidikan. Jadi kita di kurikulum sudah lengkap ya, di bagian kurikulum sudah ditentukan minggu efektifnya. Kita Nanti tinggal dari ini aja. kurikulum udah ditentuin ini minggunya tuh bulan ini semester ini berapa bulan kan? Nanti udah dihitung, biasanya udah dihitung, ntar kita tinggal ngalihin tinggal aja kita sendiri. menyesuaikan. Minggunya asumsi berapa minggu, misalnya 18 minggu, 16 minggu gitu. Kaliin jam kelas 10 Termasuk 3 tanggal jam, liburnya, kelas tanggal 4 jam. tanggal yang libur, 5 jam. itu disesuaikan semua. Jadi kita nggak mungkin buat modul ajar tanpa memperhatikan waktu yang Waktu yang efektif. efektif, minggu efektif. Dan faktor apa aja sih Pak yang bisa mempengaruhi pengurangan JP? Ya barusan hari libur, Hari libur, kegiatan di sekolah, Kelas meeting. pas meeting meeting, gitu, lomba-lomba atau apa gitu ya, kayak lomba-lomba. Project yang dulu tuh namanya P5, kadang-kadang itu kan ngambil waktu gitu ya. Kegiatan kita keluar dinas luar juga kayak misalnya MGMP itu kan juga nggak masuk kelas kan. Upacara besar. Terus model pembelajaran apa yang paling sering digunakan di sekolah ini? Kalau model kan banyak ya. Ada Yang diskusi apa? BL. PBL, problem based learning, ya ada discovery, ada macam-macam ya, banyak ya. Itu tergantung pada materi yang diajarkan. Kalau model kan bisa berubah-ubah. Kadang sudah ditentukan, kita melihat oh ini anaknya ternyata harus ganti model. Yang jelas bagaimana caranya siswa itu bisa menangkap pelajaran yang kita berikan. Berarti disesuaikan sama si siswanya itu lagi. Iya, disesuaikan juga lagi. Kadang diskusi gitu ya, macam-macam lagi. Terus biasanya tuh metode apa yang paling efektif bisa digunain di mata pelajaran ekonomi ini? Ya, kalau kita Biasanya kan studi kasus. studi kasus ya. Studi kasus. Jadi harus bisa memecahkan problem Soal solving. cerita gitu, soal cerita dianalisis gitu. Sesuai dengan model yang tadi ya Bu. Problem based learning. Kalau di mata pelajaran ekonomi lebih banyak teori atau praktek guys? Ya kita kan ini Tergantung SMA kelasnya. ya.
tingkatannya. Ini akuntansi kan praktek langsung. 10 itu 10 Iya. 11 kebanyakan teori. Teori. Kalau kelas 12 full ya praktek Praktek. karena Hitung. Iya. Sesuai dengan kelas. Sesuai dengan Harusnya fasenya. seimbang sih harusnya ya. Gitu, harusnya seimbang. Ya kita kalau dalam pelajaran ekonomi juga ada prakteknya, ada prakteknya ya. Simulasi. Kan simulasi. Iya. Jadi ya komposisinya kadang 60-40, kadang 70-40 tergantung materinya. Bagaimana sih cara guru biar buat si siswanya tuh lebih aktif gitu Pak buat berdiskusi, apalagi kan tadi yang ibunya bilang kan lebih ke kayak problem based learning gitu ya Pak. Itu gimana Pak? Kita pertama harus melihat peserta didik kita, dari kemampuannya, dari keaktifan kelasnya, dari diferensi tadi ya, masing-masing siswa kan berbeda-beda, dari kelasnya juga. Mungkin Melisa kan dulu pengalaman kalau kelas IPS berapa kamu ya? Nah IPS 1 mungkin lebih aktif, berarti kita modelnya beda ya. Jadi sebagai pendidik itu kita harus melihat siswa. Kondisi ya Pak. Jadi kita lebih cenderung Apalagi pada PS1. Spesial anaknya. Tanya Meli, Bu Rena kalau ngajar anaknya di depan semua ngapain? Disetrap. Disetrap gara-gara nggak ngajarin tugas. Aktifnya bukan pelajaran ya Bu. Gara-gara barata ketahuan. Batara apa barata tahu. Nah kalau saya lebih cenderung ke keberanian. Melisa dulunya itu nggak berani tanya. Nggak berani. Masih sama Pak. Tapi pintar masuk ke WNJ. Makanya dia berani. Beruntung Karena kali dia ya. temennya sama Rosel, Linda, sama Nabila, emang segengannya pintar semua. Iya. Oh iya iya. Sama siapa yang Beruntung, ini beruntung. yang masuk IPB? Alhamdulillah. Ardila tuh. Ibu udah ada belum sih? Udah. Udah. Tapi nggak ngajar. Dia ngajar kelas 1. Ya jadi begitu ya dari peserta didik dari Sesuai siswanya lagi ya Pak. Kadang ibu mah ini ngasih pertanyaan itu pemantik kadang-kadang gitu kan. Nah, dia bisa jawab nggak nih ya? Gitu. Kalau nggak bisa jawab tuh kan biar mikir gimana. Ntar cari. Pertamanya nggak boleh lihat buku, ntar boleh buka buku. Abis buka buku masih nggak ada Bu di buku, baru nyari lagi di internet gitu. jadi kita kadang-kadang harus Biar aktif lah. harus strength kata Bu Rina tuh supaya anaknya pintar tapi harus longgar ya sesuaikan aja lah gitu. Lanjut. Kalau ini udah dibagiin ke penilaian ya Pak Bu. Ya Di gimana sih pelaksanaan penilaian di diagnostik Pak? penilaiannya kan evaluasi ya. Ah, Sebelum kalau diagnostik itu sebelum. Ya, Biasanya sih dari tes psikologi itu kan kelihatan ya. Tes IQ itu dia kemampuannya apa berhitung, apa bahasa atau apa gitu kan. Nah, nanti kan yang diferensiasi itu nanti apakah dia masuknya ke apa Pak? Konten, diferensi konten, ada diferensi apa lagi tuh Bu? Isi aku lupa tuh diferensiasi. Pokoknya diferensi itu ada beberapa diferensiasi itu. Jadi Pokoknya kalau kelihatan penilaian itu dari tugas aja, tugas-tugas, individu, kuis, Kemampuannya, LKPD, itu kan udah kayak ulangan harian. Biasanya saya tuh ulangan harian lisan ya, Mel. ya, belajar. Kalau ulangan harian lisan itu kan udah jelas ya, maksudnya bisa melihat kemampuan Iya, anak yang benar-benar Individu. pintar sama yang biasa aja gitu. Jadi penilaian itu aja sih. berarti dari tes IQ tadi sama paling kayak tugas-tugas dan ulangan harian gitu-gitu ya. Ya, kalau dari tes IQ itu dilihat dari gaya belajarnya gitu. Jadi kelihatan di diferensinya apa. Apakah dia sukanya praktek, ya udah suruh praktek aja, dia nulis aja kagak mau. Jalan-jalan mulu keluar ke kantin bilangnya ke WC. Oh tahu guru-guru Itulah begitu. tahu ya. Tadi nggak betah di kelas ya Pak ya. Nggak bisa dia disuruh nulis berlembar-lembar ya Bu ya. Ya itu makanya disetrap mulu. Disetrap mulu. Akuntansi nggak nulis bagaimana ceritanya ya Bu ya.
Siapa Batara ya? Batara. Ampun dah, benar. Itu dia kosong itu buku setebel itu. Kalau bentuk penilaian formatif itu apa yang digunain sih, Kak? Ulangan kuis gitu ya. Ujian itu PSA, SPSAT itu juga. Kalau untuk pretest sebelum Observasi. pembelajaran itu ada, Pak? Ada tadi ya, biasanya Itu pertanyaan maksudnya pemantik. maksudnya kayak pas di Pemantik aja pas paling. di kelas gitu paling ya. Ya, Pas kita lagi sebelum masuk pelajaran. ngajarin, Kalau kita nggak kasih pertanyaan dulu. dulu baru dikasih materi gitu. Oh iya, Jadi kayak materi pembuka dulu lah, Bu. baru. Ini apa sih Bu? Belum juga diterangin udah dikasih soal misalnya gitu. Padahal itu lagi ngetes. Lagi ngetes gitu. Kalau untuk ketuntasan belajar siswa itu mungkin dari ulangan-ulangan apa gimana ya? Iya, kalau hari itu juga selesai ya tuntas gitu. Kalau di PR lagi ya udah numpuk terus ya. Numpuk terus gimana lagi Pak? Ada remedial ya Pak ya? Jadi ada Remedial. media. Ada Tapi nggak media. semuanya ada remedial. Kita sih. juga kasih motivasi juga. Kadang ada ya sedikit pemberian hadiah. Oh, reward Iya, juga, voucher, belanja di koperasi gitu kayak gitu. Enggak. Melisa dulu pernah dapat Kalau komen Rena dari mah- saya. Cie, inget nggak? Inget katanya Pak. Reward atau punishment, Mel? Reward atau punishment? Malu. Kalau Udah belum? sekolah ini pakainya KKTP nggak, Bu? Masih banyak. Kata kepantasan kriteria kan Oh iya pakai. Pakai, Bu. Pakai. Semuanya kan ada kriterianya. yang daya ini ya. Ditentuinnya dari apa, Bu? Iya. Apa KTP itu? Ya dari rata-rata, ya dari skor. Itu udah dari apa semua mata pelajaran itu sama atau Oh iya beda. Beda-beda. Apalagi kalau IPA biologi misalnya labnya gitu ya. Iya, Iya, Pak, ya? beda-beda. berarti itu dijumlah dibagi bagi rata-rata KKTP? Kan ada misalkan A sekian sampai sekian, B Oh, iya. sekian sampai Oh, sekian. iya, kayak gitu. Jadi seperti itu. Yang misalkan sangat baik ya nilainya 81 sampai 100 kan gitu. Kalau nggak memenuhi KKTP itu gimana, Bu? Kalau si Ya kita siswanya? bikin tugas tambahan remedial gitu. Terus media pembelajaran apa yang sering digunakan buat mata pelajaran ekonomi ini? Kalau saya sih lebih cenderung pada diskusi ya, pada problem solving tadi, juga lewat dibantu oleh audio video ya, presentasi gitu. Jadi mereka itu lebih ada pemahaman yang harus disampaikan oleh guru dan juga mereka juga harus aktif gitu, presentasi gitu, ya. Terus bagaimana penyusunan dari LKPD sendiri? Itu gimana? Itu mah disesuaikan aja Ibu ya. Per babnya iya, ada Bab. babnya Kadang apa ada ya? yang dari buku acuan, kadang kita bikin sendiri dari berbagai sumber, kadang kita sesuaikan dengan yang udah ada. yang sudah ada, kadang kita sesuaikan juga dengan fenomena yang terjadi pada saat ini gitu. Ya Kayak contoh Danantara itu kan baru Danantara gitu. kayak gitu. Sesuai dengan perkembangan ya. Kayak sekarang lu dolar berapa? Marisa dolar Melemah. sudah menembus angka 17.000 hampir 18.000 kan. Nah, kita bikin apa namanya studi kasus. Kebijakan apa? Masuk ke PB lagi ya, Bu ya? Iya. Kebijakannya apa nih? Kamu sebagai pemerintah kalau misalnya suku bunganya dinaikin gimana ininya apa namanya akibatnya Dampaknya. gimana dampaknya Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari kondisi kelas. Jadi apakah fasilitas di sekolah ini itu mendukung pembelajaran? Kalau sekarang sih sudah mendukung lah Ibu ya kalau kelas 10 ya. kelas 10 sih udah Karena lumayan. biasa kalau Melisa pergi kelasnya Jadi bagus. dulu kan saya pernah ngomong gitu ya Melisa ya. Bener kan? Bener. Sekarang kelasnya ber AC. Ya. Sekolah saya juga gitu. Iya kan curhat. Coba deh bekas masuk kelas IPS 1, wah kaget. Keren banget sekarang. Ya, naik ke lantai 3 coba nanti. Ya. Ke lantai 3. Udah
bagus Iya, iya. semua ya. Keramiknya udah ganti nggak kayak dulu. Mari saya udah keren Emang lah. di mana dia? Di sini apa di sana? Di sana Di lantai sini nih. 3. Oh, yang lantai 3 ini ya? Kalau kelas 11. Oh, iya. Oh, masih di sini. Iya, gedung mana? Tadi Jadi kan kalau dari sarana udah maksimal lah ya. udah aman lah ya Pak, maksudnya bisa mengikuti dari semua. Kalau dulu masih kipas-kipas, sekarang Udah bikin udah nyaman pakai deh AC. pokoknya. Ya. Tidur yang ada. Aduh, jam kosong tidur. Tadi kan Bapak sempat mention deep learning ya Pak. Ah, Nah, itu penerapannya dalam pembelajaran tuh gimana sih Pak? ya pembelajaran kan harus mengacu pada peserta didik ya. Jadi harus menyenangkan, siswa harus bergembira, ilmunya juga harus masuk dengan tanpa apa sih namanya, tanpa tekanan. Seperti itulah deep learning. Nah kan kalau dari deep learning itu harus kayak gitu ya Pak. Nah gimana sih caranya biar si siswa ini bisa berpikir kritis gitu loh Pak? Kalau bagaimana caranya kita terapkan dengan kehidupan Sehari-hari sehari-hari, harus Ah, relevan. harus relevan. Jadi yang fenomena yang sekarang terjadi, misalkan masalah harga ya kita cek harga kantin untuk makanan naik enggak, gitulah. Ya. Studi kasus. Berarti balik lagi intinya sih PBL itu ya Bu. Benar, nggak jauh-jauh lah. Hmm. Kalau si CP dan ATP itu. Cuman ganti nama kadang-kadang. Paling segitu aja sih Bu pertanyaan dari observasinya. Sebelumnya makasih banyak nih Ibu, Pak udah ngeluangin waktunya, ngerepotin sebenarnya. Sama-sama. Makasih banyak. Mungkin abis ini juga jadi acuan kita buat si bikin modul ajarah sih. Coming in so hot. Coming in so hot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ati untuk menghasilkan modul ajar yang baik dan benar, yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Itu dibutuhkan pemahaman sesuai dengan kondisi nyata yang di sekolah. Maka dari itu, kami melakukan observasi yang kemudian menjadi dasar penyusunan modul ajar kami yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Mungkin untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke. Di sini ada visi-misi dari SMAN 3 Babelan. Jadi kami mengobservasi SMA Negeri 3 Babelan. Dan untuk visinya itu ada terdepan untuk masa depan dan ada misi yang pertama itu memberikan layanan pendidikan yang prima sesuai dengan 8 standar nasional pendidikan, berperilaku sesuai 18 nilai karakter bangsa, dan seterusnya yang ada pada layar ini. Mungkin boleh kita next saja. Oke, di sini ada daftar isi dan di daftar isi ini ada kata pengantar, visi misi tadi, lalu ada informasi umum, itu berisi dari identitas modul, kesempatan awal, dan dimensi profil lulusan. Lalu untuk di bab 2 itu ada desain pembelajaran. Di desain pembelajaran itu ada terampir A sampai L yang ada pada gambar ini. Lalu di bab 3 itu ada lampiran, ada alur tujuan pembelajaran ATP. Lalu ada perhitungan minggu efektif, ada panduan asesmen, lalu ada LAPD, dan terakhir itu ada LKPD. Dan di terakhir itu juga kami masukkan glosarium. Next. Oke, di sini ada informasi umum yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini pertama ada informasi umum, yaitu terdiri dari identitas modul. Di sini ada nama penyusunnya, yaitu ada Dinda Sabila Nuraina, Melisa Askia Zahra, Tessa Carolina, dan juga Saskia Dwi Matasari. Institusinya itu sesuai dengan tempat sekolah yang kita observasi, yaitu SMAN 3 Babelan, lalu jenjang atau fasenya yaitu SMA dengan fase F, juga kelas dan semesternya itu 12,
Kelas 12 semester ganjil, lalu judul modulnya ekonomi, elemennya yaitu pemahaman konsep dari akuntansi. Alokasi waktunya dalam satu semester yaitu 36 JP dengan 1 JP yaitu 45 menit. Jumlah pertemuannya total satu semester ganjil yaitu 18 pertemuan. Jumlah pertemuan per minggunya yaitu 2 JP per pertemuan dengan tahun ajar yaitu 2026-2027. Lalu ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini berarti kompetensi dasar akuntansi, perusahaan jasa, dan dagang adalah memahami siklus akuntansi, mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan sesuai jenis perusahaan. Dan juga perusahaan jasa ini fokus pada pelayanan dan perusahaan dagang pada persediaan dan juga HPP. Lalu ada dimensi profil lulusan, di mana di sini berarti kita ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, dan juga komunikasi. Boleh di next. Lalu untuk bab kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin melanjutkan, yaitu bab 2 itu desain pembelajaran. Yang pertama ada pencapaian pembelajaran. Nah, di sini kita deskripsinya itu meliputi peranan akuntansi. Nah, peranan akuntansi itu sebagai alat bantu pengambilan keputusan keuangan dan ekonomi. Nah, memahami konsep akuntansi keuangan dasar dalam konteks penerapannya sebagai bentuk badan usaha di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada capaian pembelajarannya. Di sini pada fase ini peserta didik itu mulai memahami peranan akuntansi sebagai alat untuk mengambil keputusan keuangan dan ekonomi. Konsep yang diharapkan untuk peserta didik itu di fase ini yaitu akuntansi keuangan dasar. Jadi di fase ini peserta didik itu memahami keuangan dasar dan konteks penerapannya di dalam kehidupan. Terus di sini kita ada lintas disiplin ilmu. Elemen pembelajaran ini diintegrasikan dengan ilmu lain seperti kayak matematika dalam perhitungan transaksi, seperti biasa transaksi analisis keuangan, terus teknologi informasi dalam penggunaan aplikasi akuntansi dan juga spreadsheet. Ekonomi dalam memahami kegiatan bisnis dan pasar serta bahasa Indonesia juga dalam penyusunan laporan keuangan yang sistematif dan komunikatif. Jadi disiplin ilmu akuntansi juga diperlukan sebagai aplikasi dalam penyusunan laporan keuangan yang sistematis dan komunikatif. Juga pembelajaran juga berkaitan dengan pendidikan Pancasila, itu menanamkan bagaimana sifat jujur, tanggung jawab, disiplin, dan juga etika profesi di dalam bidang akuntansi yang dipelajari dalam fase ini. Yang B itu ada tujuan pembelajaran atau TP. Berdasarkan deskripsi dan capaian pembelajaran yang tadi, maka kita bisa merumuskan tujuan pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan, yaitu menerapkan proses pencatatan dan sampai dengan menyusun neraca saldo. Boleh dilanjut? Nah, di sini juga sampai yang terakhir itu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Jadi dari awal sampai penutupan. Yang kecil itu ada praktik pedagogis. Di sini pendekatan pembelajaran mendalam, terus juga pembelajarannya itu menerapkan discovery learning, problem based learning atau BCBL, terus PBL, terus juga metodenya juga di sini memakai project diskusi, project, terus tanya jawab, presentasi, terus juga ada simulasi atau role play. Yang D itu ada kemitraan pembelajaran opsional. Di sini kemitraan dalam sekolah itu kelas setingkat, guru mata pelajaran. Kalau mitra luar itu orang tua, Dudi, terus perusahaan untuk PKL. Di sini yang E itu lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Sarana dan prasarananya itu yang digunakan ya seperti yang kita gunakan saat ini, ada laptop, LCD atau alat praktik, ponsel, dan juga laptop. Yang kedua itu pemanfaatan media belajar itu kayak video, kuis interaktif, diskusi, terus PowerPoint. Lanjut.
Ya, di sini ada pemahaman bermakna seperti yang bisa kita baca di sini, pengambilan keputusan berbasis data itu memahami pentingnya laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan raca, dan menentukan apakah sebuah perusahaan layak untuk dikembangkan atau dipertahankan. Dan lanjut, yang G itu ada pernyataan pematik. Pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh guru di awal pembelajaran seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan. Naik dulu ke H. Tolong, coba. Nah, di H ada persiapan pembelajaran. Pada poin ini, kami memastikan bahwa sebelum guru masuk kelas, semua instrumen sudah matang, mulai dari kesiapan teknis seperti laptop, proyektor, dan aplikasi spreadsheet, hingga perangkat administrasi seperti daftar hadir, lembar penilaian, serta contoh konkret bukti transaksi fisik atau memorial yang akan dianalisis oleh siswa. Selanjutnya. Nah, poin yang ke-9 yaitu kegiatan pembelajaran. Merupakan core atau jantung dari modul ajar ini, mengingat total alokasi waktu elemen ini cukup padat, yaitu 36 JP yang terbagi dalam 18 pertemuan. Kami menyusun alur yang sangat runtut dan bertahap. Secara garis besar, setiap pertemuan menggunakan struktur waktu standar, yaitu 15 menit kegiatan awal, 60 menit kegiatan inti, serta 15 menit kegiatan akhir. Alur materinya sengaja kami buat berjenjang secara logis mengikuti siklus akuntansi yang sebenarnya. Pertemuan 1 sampai pertemuan keempat, siswa diajak menguasai teknik pencatatan ke jurnal umum dan beralih ke jurnal khusus, seperti pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran kas. Untuk pertemuan 5 sampai 6 masuk ke ranah detail lewat buku pembantu, ada utang, piutang, dan kartu persediaan barang. Lanjut, pertemuan 7 sampai ke 8, siswa belajar memposting data ke buku besar hingga menyusun neraca saldo. Untuk pertemuan 9 sampai 13, tahapan krusial, yaitu menganalisis bukti memorial, membuat jurnal penyesuaian, mempostingnya kembali, hingga merangkum semua ke dalam neraca lajur atau worksheet. Selanjutnya, pertemuan 14 sampai 15, siswa dipandu menyusun output utama berupa laporan keuangan, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Dan yang terakhir, pertemuan 16 sampai 18, siklus ditutup dengan pembuatan jurnal penutup, posting akhir, dan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Di samping itu, untuk mendukung metode deep learning, kelompok kami juga mengintegrasikan model project based learning, di mana siswa secara berkelompok ditantang menyusun laporan keuangan sederhana dari studi kasus real usaha kecil di sekitar mereka. Selanjutnya ada asesmen. Di asesmen ini itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asesmen diagnotis dilakukan di awal melalui kuesioner tertulis atau Google Form untuk memetakan sejauh mana sih pemahaman awal siswa dan gaya belajar yang mereka sukai. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif, dilakukan selama proses belajar menggunakan lembar aktivitas peserta didik atau LAPD. Di sini yang dinilai bukan cuma angka akhir, tapi juga keaktifan diskusi, keberanian berpendapat, dan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang terakhir ada asesmen sumatif. Diuji di akhir bab menggunakan instrumen tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai, serta penilaian terhadap proyek laporan keuangan yang mereka presentasikan berdasarkan perhitungan daya dukung, kompleksitas, dan inteks siswa. Kami menetapkan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP rata-rata di angka 73. Kemudian untuk remedial dan pengayaan, bagi siswa yang capaiannya sudah baik atau sangat baik, mereka diberikan pengayaan berupa lembar refleksi lanjutan atau ditugaskan menjadi tutor sebaya bagi temannya. Sementara bagi siswa yang belum mencapai KKTP, diberikan remedial berupa pengulangan penjelasan materi secara lebih personal, tugas merangkum, atau uji kompetensi ulang pada bagian-bagian yang belum mereka kuasai. Lanjut, ada refleksi siswa dan guru. Bagian ini sangat penting sebagai bahan evaluasi timbal balik. Bagi siswa, kami menyediakan pertanyaan reflektif untuk mengukur bagian mana yang masih membingungkan dan metode apa yang paling membantu mereka. Kemudian, bagi guru, refleksi ini berguna untuk melihat apakah strategi mengajar yang harus dipakai sudah efektif atau ada kendala teknis yang harus diperbaiki pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada lampiran dan di sini kami melampirkan yang pertama itu ada ATP. Jadi di ATP ini mungkin
Untuk di elemennya itu pemahaman konsep akuntansi dan capaian pembelajarannya seperti yang sudah dijelaskan sama oleh rekan saya yang tadi ya. Lalu untuk konten yang pertama itu ada jurnal umum dan di sini untuk tujuan pembelajaran itu untuk siswa diharapkan itu bisa menerapkan pencatatan transaksi itu ke dalam jurnal umum dan itu alokasi waktunya itu ada di 4 JP. Lalu untuk konten yang kedua itu ada jurnal khusus, pendaftaran khususnya sama siswa diharapkan bisa mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus dan itu pun sama alokasi waktunya 4 JP. Lalu selanjutnya ini ada buku pembantu, kartu piutang, kartu utang, dan kartu persediaan barang dagang. Harapannya sama, semoga siswa di sini mampu untuk menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku tersebut. Dan kode TP-nya itu ada 12 AK3 dengan alokasi waktu masih sama 4 JP. Lalu selanjutnya itu ada rekap jurnal posting jurnal umum atau khusus ke dalam buku besar. Harapannya siswa mampu menerapkan posting jurnal umum atau khusus ke dalam buku besar dengan kode TP 12 AK4 dan di sini alokasinya itu cuman 2 JP gitu. Lalu selanjutnya itu ada neraca saldo. Tujuan pembelajarannya sama, siswa diharapkan bisa menyusun neraca saldo dengan kode TP 12 AK5 dan alokasi waktunya 2 JP juga. Lalu selanjutnya itu ada bukti memorial dan transaksi penyesuaian dengan tujuan pembelajarannya siswa mampu menganalisis transaksi penyesuaian dengan kode TP 12 AK6 dan alokasi waktunya itu 4 JP juga. Lalu ada posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Di sini tujuan pembelajaran itu siswa mampu menerapkan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar dengan kode TP 12 AK7 dan 2 JP alokasi waktunya. Lalu ada neraca lajur atau worksheet. Di situ siswa juga diharapkan mampu menyusun neraca lajur dengan kode TP 12 AK8 dan 4 JP dalam alokasi waktunya. Lalu selanjutnya itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi dan laporan posisi keuangan. Dan outputnya masih sama tujuan pembelajarannya. Jadi siswa diharapkan mampu menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi dengan kode TP 12 AK9 dan alokasi waktunya itu 4 JP. Lalu ada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Eh, Tujuannya sama, diharapkan siswa mampu menulis laporan keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan kode TP 12 AK9 dengan alokasi waktu 2 JP. Lalu ada jurnal penutup. Di sini siswa juga diharapkan mampu menyusun jurnal penutup dengan kode JP 12 AK10 dengan alokasi waktu 2 JP. Lalu ada posting jurnal penutup. Di sini siswa juga sama diharapkan untuk mampu menerapkan posting jurnal penutup ke dalam buku besar dengan kode TP 12 AK11 dan alokasi waktu 2 JP. Lalu ada neraca saldo setelah penutupan. Di sini siswa diharapkan mampu menyusun neraca saldo setelah penutupan dengan kode TP 12 AK12 dan alokasi waktu 2 JP. Jadi di sini total JP-nya itu ada 36 JP dalam satu semester. Lalu di sini ada perhitungan minggu efektif. Jadi di bulan Juli itu jumlah minggunya ada 5 minggu dan minggu efektifnya itu ada 2 minggu dan yang tidak efektif itu 3 minggu. Lalu di bulan Agustus itu ada 4 minggu, namun di bulan Agustus ini efektif semua memasuki minggu efektif. Di bulan September ada 5 minggu dan itu juga sama masih di minggu efektif semua. Lalu di Oktober ini ada 4 minggu, namun ada 1 minggu tidak efektif dan berarti sisanya di 3 minggu efektif. Lalu ada di bulan November itu 4 minggu dan 4 itu dalam minggu efektif. Lalu di bulan Desember itu eh, 4-4-nya justru dia tidak efektif. Jadi untuk perhitungan jumlah minggu efektif itu totalnya ada 18 minggu efektif. Terus dengan untuk jumlah JP-nya itu berarti 18 minggu dikali 2 JP berarti 36 JP. Lalu selanjutnya ini ada panduan asesmen. Jadi yang diagnostik. Jadi di sini di asesmen diagnostik ini siswa itu diberikan kayak kuesioner gitu. Entah dari kertas ataupun dari daring berupa link G-form. Jadi di sini tujuannya biar kita tahu apa yang dibutuhkan siswa dari kondisi sama kesiapannya. Dan itu juga kita jadiin sebagai acuan si guru itu. Lalu yang kedua itu ada asesmen formatif. Jadi di sini siswa dikasih lembar LAPD gitu untuk ukur ketercapaian materinya gitu loh.
Nah, di sini ada aspek-aspeknya, ada belum kompeten, jadi peserta didik sama sekali tidak terlihat dalam diskusi, lalu ada cukup kompeten peserta didik terlibat dalam diskusi namun kurang aktif, lalu ada peserta didik terlibat dalam diskusi, dan yang terakhir peserta didik aktif dalam diskusi dan terbuka. Lalu ini ada di sini bisa dijelaskan semua dari keberanian mengungkapkan pendapat, lalu ada kemampuan memecahkan masalah, memberikan solusi, lalu ada menghargai pendapat, perbedaan pendapat dan penyelesaian asesmen. Lalu yang terakhir ini ada asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif ini diberikan dalam bentuk tes dengan KKTP yang tadi udah dijelaskan juga oleh teman saya. Dan untuk KKTP ekonomi ini udah kita hitung itu dengan 73. Nah, rinciannya di sini. Jadi untuk di total rata-rata KKTP itu 73. Ini bisa dilihat di sini dari kompleksivitas, ada daya dukung dan inteknya. Itu, teman-teman. Lalu di sini ada bahan bacaan dan lembar kerja siswa. Jadi di sini ada dokumen sumber pendukung transaksi. Jadi ini adalah materi-materinya. Bisa di next saja. Masih materi. Jadi siswa juga bisa lihat acuan dari sini juga. Nah, lalu di sini ada LAPD-nya yang tadi udah dijelaskan juga. Nah, di sini ada LAPD 1, jadi diharapkan siswa ini mengerjakan bisa mampu menerapkan jurnal umum gitu, teman-teman. Lalu di LAPD 2, siswa ini diharapkan bisa menerapkan jurnal umum sampai ke jurnal penutup. Nah, di sini ada asesmen sumatifnya. Jadi asesmen sumatif ini semua diharapkannya bisa di next saja. Ini ada Oke, yang selanjutnya ini ada implementasi project based learning. Judul proyek itu penyusunan laporan keuangan sederhana pada usaha kecil. Jadi tujuan proyeknya ini ya peserta didik mampu memahami proses pencatatan transaksi, terus instruksi proyeknya itu ada dari penentuan pertanyaan, perancangan proyek, penyusunan jadwal, pelaksanaan dan monitoring. Dan pengujian hasil itu udah di sini kalau ada evaluasi dan refleksi juga dan luaran proyek. Nah, di sini ada LKPD juga. Jadi nah, di sini ada nama penyusun, instruksi, jenjang, kelas, dan semacamnya. Lalu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, lalu ada indikator pencapaian, lalu ada kompetensi juga. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan. Itu bisa dilihat aja di situ langsung. Nah, ini ada soalnya juga di sini. Dan itu bisa langsung dijawab di jawabannya. Soal kedua, nah, ini dia ada di glosarium dan bisa dibaca untuk selanjutnya. Nah, ini ada glosarium. Oke, mungkin segitu aja hasil modul ajar dan observasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.